Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ingin melanjutkan renungan ini dari Ibrani pasal 11 ayat 32 dengan tema pahlawan yang tidak sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Sudah bayangkan seorang sejarawan yang begitu kaya dengan bahan cerita, sehingga ia harus berhenti bukan karena materinya habis, tapi karena waktu tidak akan pernah cukup untuk menceritakan semuanya. Inilah posisi penulis Ibrani saat itu. Dengan sebuah pertanyaan retoris, dia berkata, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Ia menarik nafas sejenak, seolah-olah kewalahan oleh lautan kesaksian yang membentang di hadapannya. Ia ingin kita merasakan betapa luas dan banyaknya awan saksi yang mengelilingi kita. Sebuah galeri pahlawan yang begitu besar hingga tak terhitung. Kemudian ia menyebutkan serangkaian nama dengan cepat, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Yang menarik dari daftar-daftar ini adalah pilihan tokoh-tokohnya, terutama 4 hakim yang pertama. Jika kita membaca kitab Hakim-Hakim, kita tahu bahwa mereka bukanlah tokoh-tokoh yang sempurna. Sejarah hidup mereka penuh dengan kelemahan, kesalahan, dan bahkan dosa yang serius. Gideon adalah seorang yang memulai pelayanannya dengan ketakutan dan keraguan, dan mengakhirinya dengan tindakan yang menjerumuskan Israel ke dalam penyembahan berhala. Barak adalah seorang pemimpin yang ragu-ragu dan menolak untuk pergi berperang tanpa didampingi oleh Nabiah Deborah. Simson adalah seorang yang dikuasai oleh hawa nafsunya dan berulang kali melanggar kaul nasirnya, dan Yefta seorang yang terbuang dari masyarakat membuat sebuah sumpah yang gegabah dan tragis. Dengan sengaja memasukkan nama-nama pahlawan yang tidak sempurna ini, penulis Ibrani sedang mengajarkan sebuah kebenaran teologis yang sangat penting. Iman tidak sama dengan kesempurnaan moral. Tuhan memakai orang-orang yang biasa, penuh dengan kelemahan dan kegagalan, untuk menggenapi rencananya yang luar biasa. Mereka semua dimasukkan ke dalam daftar ini, bukan karena mereka hidup tanpa celah, tetapi karena pada satu titik penting dalam hidup mereka, masing-masing dari mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan dan bertindak atas firman-Nya. Melalui iman itulah, mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Saudara, ini adalah sebuah penghiburan yang luar biasa bagi kita. Kita semua sadar akan kelemahan dan kegagalan kita. Seringkali kita merasa tidak layak dan tidak pantas untuk dipakai Tuhan. Tapi daftar ini menunjukkan bahwa syarat utama untuk dipakai Tuhan bukanlah karakter yang sempurna, tapi iman yang mau percaya dan taat bahkan di tengah pergumulan pribadi kita. Kisah Gideon, Barak, Simson, dan Yefta mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak sedang mencari orang-orang yang sempurna. Ia mencari orang-orang yang di tengah ketidaksempurnaan mereka bersedia untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Jika Tuhan bisa memakai mereka dengan segala kekurangan mereka, maka yakinlah Ia juga pasti bisa memakai saudara dan saya. Kelemahan kita bukanlah penghalang bagi kuasanya. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Allah sempurna dinyatakan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak menuntut kesempurnaan dari kami. Kami sering merasa tidak layak karena kelemahan dan kegagalan kami. Tapi teladan para pahlawan iman yang tidak sempurna ini memberi kami harapan. Tolong kami untuk tidak fokus pada kekurangan kami, tapi pada kesetiaan-Mu. Pakailah hidup kami yang biasa ini untuk melakukan pekerjaan-Mu yang luar biasa. Hanya karena iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.